Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang up to date ya seputar P3K 2024. Jadi teman-teman wajib pantau channelnya Kak Furkan ya. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya. Oke, puasa-puasa tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Ini ada informasi yang menarik yang harus Kak Furkan bahas ya di sini dari cpns.com. Komisi 2 DPR mengungkap sumber masalah ya kan seleksi P3K 2024 ternyata bukan hanya di BKN saja. Oke, langsung saja kita spill beritanya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Komisi 2 DPR RI menguapkan sumber masalah pada seleksi PPPK 2024. Ternyata hanya bukan dari BKN saja. Nah, tentunya sumber masalah ini bukan hanya dari BKN ya berkaitan dengan data honorer database BKN. Tentunya demikian terungkap saat Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi pelaksanaan CPNS dan P3K 2024 tahap 1. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pejabat Gubernur Sumsel Ellen Setiadi saat menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI menyebutkan berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sumsel pelamar P3K tahap 1 ini 7.414 orang. Pelamar yang lulus itu hanya 3.000-an orang saja. Nah, tentunya adapun pelamar seleksi P3K tahap 2 itu 3.397 orang. Kemudian untuk honorer database BKN itu hanya 8.600. Jadi banyak yang tidak terselesaikan Bapak Ibu ya. Tenaga non ASN yang menjadi P3K itu 4.800 seperti itu. Nah, honorer database BKN yang belum ikut seleksi P3K 2024 ada 958 orang. Dengan rincian telah mengikuti seleksi dan telah mendaftar tahap 2 itu sebanyak 413 orang, tidak mendaftar tahap 2 545 orang. Sedangkan tenaga honorer non database BKN mengikuti seleksi CPNS itu di bawah 2 tahun ya, ini 501 orang. Nah, jadi ini memang data ini sangat penting ya untuk di-up-kan ya kan sehingga nanti BKN itu bisa tahu ya mana teman-teman yang sudah terdata, mana yang belum seperti itu. Dengan perincian tenaga honorer non database BKN itu ikut seleksi CPNS tapi gagal itu 241 orang dan yang masa kerja kurang 2 tahun ada 206 orang. Nah, kendala utamanya apa? Kendala utama yang dihadapi oleh Pemprov Sumsel dalam menyelesaikan proses penataan pegawai non ASN itu adalah keterbatasan anggaran. Namun ditegaskan juga bahwa Pemprov Sumsel akan berupaya membayar gaji P3K paruh waktu dengan layak. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Jadi meskipun paruh waktu teman-teman akan mendapatkan gaji dengan layak tentunya ya. Oke. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Dede Yusuf, mengatakan komisi yang dipimpinnya ini membawai urusan pemerintahan daerah, termasuk yang terkait dengan Kepemimpinan RB dan kepegawaian urusan pemerintahan, serta urusan pelaksanaan pemilu. Kami paham bahwa pemerintah sedang melakukan upaya penataan non-ASN. Lah, dalam prosedurnya, terutama terkait pegawai honorer. Oleh sebab itu, kehadiran kami di sini ingin menyerap aspirasi dan mendengar kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Lah, beliau ini mengatakan di satu sisi pemerintah memang kekurangan tenaga pegawai, di sisi lain pegawai honorer terus bertambah hingga jumlahnya mencapai 4 juta orang. Hingga akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan sistem P3K seperti itu. Dan namun dalam perjalanannya tidak berjalan mulus. Ada 1,7 juta nih yang mengikuti P3K, yang lolos itu hanya 1,4 juta orang. Dan ada sekitar 300.000 orang yang belum lulus. Bapak Dede Yusuf juga mengakui permasalahan bukan hanya di BKN saja, tetapi juga berasal dari daerah. Nah, tentunya ini bisa menjadi evaluasi ya bagi daerah-daerah yang notabene teman-teman itu belum menuntaskan honorernya. Seperti itu. Pemerintah daerah pun mengalami kesulitan nih saat menerima begitu banyak formasi pegawai dan pembiayaan. Belum lagi ada undang-undang yang menyatakan bahwa belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Honor database BKN berasal dari data yang diinput BKD. Nah, seperti itu. Bahkan di sini permasalahan lain muncul itu adanya pegawai honorer pusat yang ditempatkan di daerah provinsi. Namun oleh Pemprov dianggap sebagai pegawai pusat, sementara pusat menganggap pegawai urusan daerah. Ini saling mengeklaim Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini melihat berbagai kendala tersebut, maka pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah daerah agar mengutamakan tenaga non-ASN XK2, menyelesaikan proses penerimaan tenaga P3K dan tidak menambah pegawai baru.
Memang ada usulan agar tenaga P3K ini bisa menjadi CPNS. Tentu saja kami setuju hal itu. Pemerintah daerah agar fokus yang telah ada saat ini. Yakni proses penerimaan P3K yang telah lulus dan P3K paruh waktu ini perlu dicarikan solusi. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya di sini penyelesaian masalah honorer segera terselesaikan ya. Meskipun paruh waktu di sini gajinya ya harus minimal UMK ya, atau setara dengan penuh waktu lah ya, kan beda dikit nggak masalah seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.